Selamat siang Jon-Jonku semuanya, kembali lagi bersama aku di channel Naga Odds, channel yang memberikan prediksi seputar mix parlay, single bet, dan bola jalan. Oke Jon, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya kalian masih sehat kan? Oke Jon, seperti biasa Jon, di sini aku akan membawakan 4 pertandingan, yaitu 2 dari English Premier League, 1 dari Italia Serie A, dan 1 lagi dari Spain Primera La Liga. Untuk laga yang pertama Jon, dari English Premier League, Newcastle United melawan Crystal Palace. Yang kedua, Chelsea melawan Arsenal. Di laga yang ketiga, dari Italia Serie A, yaitu Torino melawan Inter Milan. Dan di laga yang terakhir, dari Spain Premier La Liga, Celta Vigo melawan Atletico Madrid. Sebelum melanjutkan ke pertandingan yang pertama John, seperti biasa, di sini John aku akan sedikit mereview build tadi malam John. Di build malam John, kita berhasil JP di treble kita John. Di mana John? Di laga yang pertama John, dari Poland Women Extra Liga, yaitu Pogoń Szczecin melawan GKS Katowice. Di mana aku ambil di Pogoń Pur seperempat John. Di sini Pogoń hanya mampu menang dengan tipis, yaitu 1-0 saja. Purpuran seperempat kita menang John. Untuk laga yang kedua John, dari Croatia First League, NK Sesviti melawan PSK Bijelo Birdro. Di mana aku ambil di NK Sesviti pur setengah. Di sini kita menang John, skornya 2-0. Dan di laga yang terakhir, dari ekip Premier League, Al Masry SC melawan Talay El Gais SC. Di mana aku ambil di Al Masry SC win-win John. Di sini John, Al Masry mampu menang di kandang dengan skor tipis juga, yaitu 1-0. Padahal handicapnya juga setengah John, tapi di sini aku ambil win-win, oddsnya cukup lumayan. Jadi John, di build malam kita berhasil JP di treble, kita win full, meledak meletup untuk satu grup John. Lumayan, kemarin juga banyak yang ikut John. Dan untuk build tadi malam John, di mana John, di build YouTube kita, di sini harus L1 di handicap dan di over undernya juga L1. Itu pun terjadi di Dortmund semua John. Payah John, Dortmund purpuran besar hanya mampu menang dengan 1 gol saja. Kacau. Untuk laga yang pertama dari Italia Serie B, yaitu Parma melawan Como. Di mana aku ambil di Parma pur setengah John. Seperti dugaan kita John, di laga ini Parma mampu menang dengan selisih 1 gol saja. Dan prediksi skor dari kita juga tepat kemarin, skornya 2-1 John. Untuk over undernya di sini kita juga menang John, di mana aku ambil di atas 2,5. Untuk laga yang kedua John, dari Jerman Bundesliga 2, SV Elfsberg melawan Eintracht Braunschweig. Di sini kita win full. Dan untuk over undernya John, di mana aku ambil di atas 2,3/4. Di sini kita menang separuh John. Kemarin sempat ku infokan John kepada memberku, padahal aku di YouTube-nya kemarin sebenarnya ambil under 3, tapi setelah nengok di bursa pasaran tadi malam John, aku menuju ngebet ke over 2,3/4, dan di sini kita menang separuh perubahan pasarannya John. Dan di laga yang ketiga John, dari Jerman Bundesliga 1, Borussia Dortmund melawan Werder Bremen. Di mana di sini aku ambil di Borussia Dortmund pur 1,5. Di sini kita kalah John. Dortmund hanya mampu menang di laga ini dengan 1 gol saja. Kacau John. Kukira di laga ini John, Dortmund ya bakalan menang dengan selisih minimal 2 gol lah John. Tapi di sini John, Dortmund malah ngeprank John. Dan over undernya di sini John, aku ambil di atas 3,5, kita kalah John. Dan di laga yang terakhir John, dari Prancis Liga 1, Le Havre melawan RC Lens. Di mana aku ambil di Le Havre tahan 3/4. Di sini kita menang John, skornya 0-0. Dan untuk over undernya aku ambil di bawah 2,5, kita juga menang John. Untuk build YouTube kita John masih terkena L1, yaitu di laga Dortmund John, laga-laga prank John. Oke John, gak apa-apa John, yang penting di build malam kita JP John. Dan di single bet kita tadi malam kemarin dua-duanya lurus John. Di mana di laga yang pertama, yaitu Elfsberg, aku ambil pur 3/4, kita win full. Untuk laga yang kedua John, single bet kita Parma pur setengah, kita win full. Selamat
untuk John-Johnku yang tadi malam. Ikut build dari aku di build malam dan ikut single bed di build konten kita John. Semoga John di malam ini kita bisa cuan-cuan lagi. Kemarin aku juga sudah bilang John, kita harus JP, wajib JP. Tapi nyatanya John, kita ya walaupun JP di treble harusnya kita bisa JP 3 build jika saja Dortmund di laga tadi malam tidak ngeprank John. Namanya juga bola, mau gimana lagi John, kita hanya sekedar memprediksi yang menentukan di atas lapangan. Oke John, karena di sini waktu yang cukup terbatas, kita langsung saja melanjutkan ke pembahasan kita hari ini John. Oke John, kita masuk ke pertandingan yang pertama dari English Premier League. Newcastle United melawan Crystal Palace, di mana di sini Bandot memberikan pasaran handicap 1/4, 1/1,5, 3/4, 1/3/4, 1/4 dan 2. Untuk overrunnya 2,5, 2/3/4, 2/1/4, 3, 2, 3/1/4 dan 1/3/4. Kita langsung saja menuju ke statistik dari kedua tim. Di Liga Premier ronde yang ke-9, Newcastle United akan menjamu Crystal Palace di Stadion James Park, di mana kondisi tim saat ini dari Newcastle 83% fit, sedangkan Crystal Palace 50% fit. Kedua tim telah bertemu sebanyak 28 kali John, di mana 15 kali dimenangkan oleh Newcastle United, 5 kali dimenangkan oleh Crystal Palace dan 8 kali berakhir imbang. Klasemen sementara di sini Newcastle berada di peringkat 8 dengan 13 poin, sedangkan Crystal Palace berada di peringkat 9 dengan 12 poin. Untuk 6 pertandingan terakhir dari Newcastle, mereka belum pernah kalah, seri 2 kali dan menang 3 kali. Sedangkan dari kubu Crystal Palace, mereka kalah 2 kali, seri 2 kali dan menang 2 kali John. Di sini ketika bermain di kandang, Newcastle tidak pernah kalah dari Crystal Palace di 3 pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir dari kedua tim terjadi di bulan 1 tahun 2023, di mana John di La Liga Premier ronde yang ke-21. Crystal Palace harus ditahan imbang oleh Newcastle dengan skor 0-0. Mandor di sini memberikan persentase kemenangan untuk Newcastle United 53,57%, untuk serinya 28,57%, dan untuk Crystal Palace 17,86. Pertandingan terakhir dari Newcastle, mereka harus berbagi poin ketika bertamu ke kandang West Ham dengan skor 2-2, sedangkan Crystal Palace juga harus berbagi poin ketika menjamu Nottingham Forest dengan skor 0-0. Pertandingan selanjutnya di sini John, Newcastle akan menjamu Dortmund di lanjutan Liga Champions, sedangkan Crystal Palace akan menjamu Tottenham. Top skor dari kubu Newcastle yaitu Alexander Isak di 7 pertandingan yang mencetak 6 gol, sedangkan dari kubu Crystal Palace yaitu Odsonne Eduardo di 7 pertandingan yang mencetak 4 gol. Pemain yang absen dari kedua tim dari kubu Crystal Palace ada 6 orang John, sedangkan dari kubu Newcastle juga 6 orang John. Oke John, kita langsung saja menuju ke prediksinya John. Walaupun John di sini Newcastle lebih diunggulkan di laga ini, apalagi di sini mereka bermain di kandang. Tapi John, ujung tombak dari Newcastle United yaitu Alexander Isak di sini sedang mengalami cedera. Walaupun ujung tombak dari Newcastle United sedang mengalami cedera, tapi aku yakin John, jika dilihat dari pasaran bursa 1, kemungkinan besar di laga ini John, tuan rumah akan menang dengan selisih 2 gol John. Apalagi di 3 pertemuan terakhir John, Newcastle bermain di kandang, mereka tak terkalahkan dari Crystal Palace John. Untuk handicapnya di sini aku berani ambil di Newcastle United bursa 1. Untuk overrunnya di sini aku berani ambil di over 2,5. Prediksi skor dari aku di laga ini John akan berakhir dengan 3-1, kemenangan untuk Newcastle United. Oke John, kita menuju ke pertandingan yang kedua, big match Chelsea melawan Arsenal, di mana di sini Bandot memberikan pasaran handicap 1/4, setengah lek-lekan, 3/4, 1/1/4 dan 1/2. Adapun balik juga dari Chelsea 1/4 John. Untuk overrunnya 2,5, 2, 3, 1/4, 1/3/4 dan 3,5. Kita langsung saja menuju ke statistik dari kedua tim John. Di Liga Premier ronde yang ke-9, Chelsea akan menjamu Arsenal di Stadion Stamford Bridge, di mana kondisi tim saat ini dari Chelsea 58% fit, sedangkan dari kubu Arsenal 75% fit. Kedua tim telah bertemu sebanyak 80 kali sejak 1993 di semua kompetisi John.
di mana 27 kali dimenangkan oleh Chelsea, 33 kali dimenangkan oleh Arsenal, dan 20 kali berakhir imbang. Klasemen sementara di sini Chelsea berada di peringkat 11 dengan 11 poin, sedangkan Arsenal berada di peringkat 2 dengan 20 poin. Untuk 6 pertandingan terakhir dari Chelsea, mereka menang 3 kali, seri 1 kali dan kalah 2 kali, sedangkan dari kubu Arsenal mereka menang 4 kali, seri 1 kali dan kalah 1 kali. John, Chelsea belum pernah menang di 4 pertandingan terakhir melawan Arsenal. Arsenal rekor tandang musim ini 3 kali menang, belum pernah seri ataupun kalah. Di sini John, pertemuan terakhir dari kedua tim terjadi di bulan 5 tahun 2023, di mana di lanjutan La Liga Premier ronde yang ke-34 Arsenal mampu menembangkan Chelsea dengan skor 3-1. John, di sini John, Bandot memberikan persentase kemenangan untuk Chelsea 36,67%, untuk serinya 16,67%, dan untuk Arsenal 46,67%. John, pertandingan terakhir dari Chelsea, mereka mampu menumbangkan Burnley dengan skor 1-4, sedangkan Arsenal mampu menang tipis ketika menjamu City yaitu dengan skor 1-0. Pertandingan selanjutnya di sini John, Chelsea akan menjamu Brentford, sedangkan Arsenal akan bertamu ke kandang Sevilla di lanjutan Liga Champions. Top skor dari kubu Chelsea yaitu Raheem Sterling di 8 pertandingan yang mencetak 3 gol. Sedangkan dari kubu Arsenal yaitu Bukayo Saka di 7 pertandingan yang mencetak 4 gol. Pemain yang absen dari kedua tim dari kubu Chelsea ada 6 orang, sedangkan dari kubu Arsenal hanya 4 orang John. Tapi di sini John, Bukayo Saka sedang mengalami cedera John. Oke John, kita langsung saja menuju ke prediksinya John. Di sini John, dari head to head Arsenal lebih diunggulkan di laga ini, dan di sini John, dibukaan pasaran seperempat. Jika dilihat dari head to head kedua tim, Arsenal lebih unggul, tapi di sini John, Chelsea bermain di kandang, dan jadwal dari Arsenal juga di sini cukup lumayan padat John. Tapi John, jika dilihat dari performa saat ini John, tim tamu akan menang di laga ini dengan selisih 1 gol jika dilihat dari pasaran bukaan di seperempat John. Tapi hati-hati John, di sini pasti ada kejutan di menit-menit akhir, seperti kemarin John pas Arsenal melawan Manchester City. Jadi untuk handicapnya di sini John, aku berani ambil di Arsenal pur seperempat, sedangkan untuk over undernya di sini aku berani ambil di over 2,5 John. Prediksi skor dari aku di laga ini akan berdasarkan 1-2 kemenangan untuk Arsenal. Oke, kita menuju ke pertandingan yang ketiga. Torino melawan Inter Milan, di mana di sini Bandot memberikan pasaran handicap 3/4, setengah 1, seperempat 1, seperempat 1,5, lek-lekan dan purbalik dari Torino seperempat. Sedangkan untuk over undernya yaitu 2,5, 2/4, 2/3/4, 2/3, 1/3/4, 3/4, dan 1,5. Kita langsung saja menuju ke statistik dari kedua tim John. Di Serie A ronde yang ke-9, Torino akan menjamu Inter Milan di Stadion Olimpico Grande Torino, di mana kondisi tim saat ini dari Torino 50% fit, sedangkan dari kubu Inter Milan 67% fit. Kedua tim telah bertemu sebanyak 40 kali, di mana 5 kali dimenangkan oleh Torino, 24 kali dimenangkan oleh Inter Milan, dan 11 kali berakhir imbang. Untuk klasemen sementara di sini Torino berada di peringkat 14 dengan 9 poin, sedangkan Inter Milan berada di peringkat 2 dengan 19 poin. Di 6 pertandingan terakhir dari Torino, mereka menang 2 kali, seri 2 kali, dan kalah 2 kali John. Sedangkan dari kubu Inter Milan, mereka menang 3 kali, seri 2 kali, dan kalah 1 kali. Di sini John, Torino belum pernah menang di 4 pertandingan terakhir melawan Inter Milan. Torino rekor kandang musim ini yaitu 1 kali menang dan 3 kali seri, sedangkan dari kubu Inter Milan rekor tandangnya musim ini 3 kali menang, belum pernah seri ataupun kalah John. Pertemuan terakhir dari kedua tim terjadi di bulan 6 tahun 2023 John, di mana di Serie A ronde yang ke-38 Torino harus tumbang ketika menjamu Inter Milan dengan skor tipis yaitu 0-1. Pada di sini memberikan persentase kemenangan untuk Torino 13,33%, untuk serinya 26,67%, dan untuk Inter Milan 60%. Pertandingan terakhir dari Torino, mereka harus tumbang ketika bertamu ke kandang Juventus dengan skor 2-0, sedangkan Inter Milan
harus berbagi poin ketika menjamu Bologna dengan skor 2-2 John. Pertandingan selanjutnya di sini Torino akan bertamu ke kandang Lecce, sedangkan Inter Milan akan menjamu Salzburg di lanjutan Liga Champions. Top skor dari kubu Torino yaitu Nemanja Radonjic di 7 pertandingan yang mencetak 3 gol, sedangkan dari kubu Inter Milan yaitu Lautaro Martinez di 8 pertandingan yang mencetak 10 gol. Main yang absen dari kedua tim dari kubu Torino 3 orang, sedangkan dari kubu Inter Milan yaitu 2 orang John. Kira di sini John, Marco Arnautovic sudah pensiun John. Soalnya aku bermain PS dulu, jadi bilang ini pemain juga terkenal John. Tahu-taunya sekarang malah di Inter Milan John. Arnautovic dan Juan Cuadrado. Oke, kita langsung saja menuju ke prediksinya John. Di sini John, Inter Milan lebih diunggulkan di laga ini dan memberikan purpuran di bukaan 3/4, setengah dan 1. Jika dilihat dari head memang John, di sini Inter Milan ketika bertamu ke kandang Torino mereka hanya selalu menang tipis, ya minimal selisih 1 gol John. Jadi jika dilihat dari pasaran pur 3/4, aku yakin tim tamu akan menang di laga ini. Apalagi performa dari Inter Milan di sini juga lumayan John. Untuk handicapnya di sini John, aku berani ambil di Inter Milan pur 3/4, sedangkan untuk overrunnya di sini aku berani ambil di over 2/4. Prediksi skor dari aku di laga ini John akan berendahan 1-2 kemenangan untuk Inter Milan. Oke, kita menuju ke pertandingan yang terakhir dari Spain Premier La Liga, Celta Vigo melawan Atletico Madrid, di mana di sini Bandot memberikan pasaran handicap setengah, 1/4, 3/4, lek-lekan 1/4 dan 1/2. Untuk di sini juga ada put balik dari Celta Vigo 1/4 John. Untuk overrunnernya 2/2, 2/4, 2/3/4, 2/3, 3/4, 1/3/4 dan 1/2. Oke John, kita langsung saja menuju ke statistik dari kedua tim. Di La Liga ronde yang ke-10, Celta Vigo akan menjamu Atletico Madrid di Stadion Municipal de Balaidos, di mana kondisi tim saat ini dari Celta Vigo 33% fit, sedangkan dari kubu Atletico Madrid 92% fit. Dua tim telah bertemu sebanyak 49 kali, di mana 12 kali dimenangkan oleh Celta Vigo, 26 kali dimenangkan oleh Atletico Madrid dan 11 kali berakhir imbang. Klasemen sementara di sini Celta Vigo berada di peringkat 18 dengan 6 poin, sedangkan Atletico Madrid berada di peringkat 4 dengan 19 poin John. 6 pertandingan terakhir dari Celta Vigo mereka menang 1 kali, seri 2 kali dan kalah 3 kali, sedangkan dari kubu Atletico Madrid mereka belum pernah kalah, seri 1 kali dan menang 4 kali John. Celta Vigo di sini John belum pernah menang di 5 pertandingan terakhir. Celta Vigo belum pernah menang di 4 pertandingan terakhir melawan Atletico Madrid. Celta Vigo rekor kandang musim ini cukup hancur, belum pernah menang, 2 kali seri dan 3 kali kalah John. Pertemuan terakhir dari kedua tim terjadi di bulan 2 tahun 2023 John, di mana di lanjutan La Liga ronde yang ke-21 Celta Vigo harus tumbang ketika menjamu Atletico dengan skor 0-1 John. Bandot di sini memberikan persentase kemenangan untuk Celta Vigo 20%, untuk serinya 20% dan untuk Atletico 60%. Pertandingan terakhir dari Celta Vigo mereka harus berbagi poin ketika menjamu Getafe dengan skor 2-2. Sedangkan Atletico Madrid mampu menembangkan Real Sociedad dengan skor 2-1. Pertandingan selanjutnya di sini Celta Vigo akan bertamu ke kandang Girona, sedangkan Atletico Madrid akan bertamu ke kandang Celtic di lanjutan Liga Champions. Top skor dari kubu Celta Vigo yaitu Jorgensen Larsson di 9 pertandingan yang mencetak 3 gol, sedangkan dari kubu Atletico Madrid yaitu Alvaro Morata di 7 pertandingan yang mencetak 5 gol. Pemain yang absen dari kedua tim dari kubu Celta Vigo ada 3 orang, sedangkan dari kubu Atletico Madrid ada 6 orang John. Oke John, kita langsung saja menuju ke prediksinya John. Di sini dari head-to-head jelas Atletico Madrid lebih diunggulkan di laga ini, dan performa dari Atletico Madrid juga sedang berada di performa terbaiknya John. Jika dilihat dari pasaran bukaan setengah, aku yakin tim tamu akan menang di laga ini dengan selisih 1 gol John. Untuk handicapnya aku ambil di Atletico Madrid pur setengah, sedangkan untuk over-undernya di sini aku berani ambil di over 2,5. Prediksi skor dari aku di laga ini John akan berada
1-2 kemenangan untuk Atletico Madrid. Oke John, itulah tadi 4 prediksi dari aku. Apabila Jonjonku setuju dengan prediksiku, boleh Jonjonku bungkus, dan apabila Jonjonku kurang setuju dengan prediksiku, boleh Jonjonku skip, karena di sini aku tidak pernah memaksakan kepada Jonjonku semuanya untuk selalu ikut prediksi dari aku. Yang terpenting, utamakanlah prediksi dan feeling dari Jonjonku terlebih dahulu. Sebelum aku pamit Jon, tak lupa Jon, di sini aku selalu mengingatkan kepada Jonjonku semuanya untuk selalu mensupport channelku, yaitu dengan cara like, komen, dan subscribe. Tujuannya Jon, agar aku lebih semangat lagi dalam memberikan prediksi terhadap Jonjonku semuanya. Dan jangan lupa nyalakanlah tombol notifikasinya agar Jonjonku semua tidak tertinggal seputar informasi prediksi dari aku. Sekedar info, apabila Jonjonku ingin bergabung di grup WhatsAppku, Jonjonku semua boleh chat nomor yang ada di kolom komentar paling atas. Di situ gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Setiap hari Jon, aku berbagi prediksi mulai dari mix parlay, single bet, dan bola jalan. Jika Jonjonku berminat, tinggal chat nomor di atas, kita gas bareng, hancurkan bandot bareng Jon. Oke Jon, cukup sekian prediksi hari ini dari aku. Sampai bertemu di prediksi yang akan datang. Oke Jon, aku pamit undur diri dan salam Naga Odds. See you next time Jon.